Bab 09. CEO pura-pura miskin. Setelah menyelesaikan tahap pertama dari apa yang harus ia lakukan setelah ingatannya kembali, Taraf mencari keberadaan Dr. Rudy. Dokter spesialis neurologi itu saat ini memang sedang jatah jaga malam sehingga dia berada di ruangannya. "Dok, apa saya mengganggu?" "Ah Raka, ndak kok. Sini masuk aja. Tapi apa nggak apa-apa kamu ninggalin Hilya sendirian?" Taraf tersenyum saat Dr. Rudy tetap memanggilnya dengan nama Raka. Ya, itu tidak masalah juga karena dia sendiri yang minta untuk disembunyikan mengenai kondisi yang sebenarnya. "Aman dok, dia tidur pulas kok." "Oh iya dok, aku mau lihat rekam medis punyaku dan tolong ceritakan bagaimana kondisiku saat pertama kali datang kemari." Dr. Rudy mengangguk, selama ini dia hanya menjelaskan mengenai keadaan Taraf kepada Hilya. Dan ini adalah pertama kali Dr. Rudy berbicara mengenai kesehatan Taraf kepadanya langsung. Taraf mendengarkan penjelasan dokternya secara seksama. Dr. Rudy menjelaskannya dengan sangat baik dan tentunya rinci. Hanya saja ada sebuah hal yang membuatnya terkejut. Katanya Taraf sempat mengalami henti jantung waktu itu. "Jadi apa mungkin kamu mengalami tindak kekerasan?" Taraf menggeleng cepat, hal itu yang belum ia ingat. Ingatan terakhirnya sebelum kecelakaan adalah dia berada di sebuah kapal pesiar karena sebuah undangan. Ia juga tidak bisa mengingat nama dari kapal yang ia tumpangi waktu itu. Dan ketika dirinya membuka mata, dia sudah berada di rumah sakit ini. "Entah dok, aku sama sekali nggak ingat soal itu. Tapi kata dokter kepalaku dipukul dengan benda tumpul, apakah benar?" "Ya, karena itulah kamu mengalami gegar otak sehingga kamu kehilangan memorimu Raka." Sebuah hembusan nafas kasar keluar dari mulut Taraf. Biasanya dia amat sangat peka terhadap perilaku mencurigakan. Jadi seharusnya jika ada orang yang ingin mencelakai dirinya, ia harusnya paham. "Ouch!" Taraf mengadu, kepalanya kembali merasa nyeri dan itu membuat Dr. Rudy beranjak dari duduknya untuk menghampiri Taraf. Akan tetapi Taraf mengangkat tangannya sebagai tanda bahwa Dr. Rudy tidak perlu melakukan itu. Serangan sakit itu bukanlah apa-apa dan sudah biasa ia rasakan ketika ia mencoba untuk mengingat sesuatu. "Raka, jangan dipaksakan. Biarlah semua kembali dengan perlahan. Meskipun aku tahu bahwa itu penting tapi kesehatanmu juga tidak kalah pentingnya." "Hahaha, baik dokter. Dokter udah kayak dokter-dokter yang ada di keluargaku saja." "Ah iya, apa Dr. Rudy nggak mau pindah tempat kerja? Di RSMH pasti butuh dokter seperti Dr. Rudy." "Ah sudah larut malam, saya permisi dok. Takut istri saya nyariin, dan terima kasih untuk semua bantuan dokter." Taraf berpamitan untuk kembali ke ruang rawat yang ia tempati dan ucapannya sukses membuat Dr. Rudy bingung sekaligus bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria yang baru saja berbicara dengannya itu? Mengapa dia menyebutkan RSMH, Rumah Sakit Mitra Harapan, seperti dia tahu denegan baik rumah sakit itu? Sebagai dokter, tentu ia tahu bahwa RSMH bukanlah rumah sakit biasa saja. Banyak cerita dari rumah sakit itu, salah satunya reputasi salah satu dokternya yang mendapat julukan dokter hebat di puluhan tahun silam. Dokter yang usianya masih muda tapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Mungkin dia memang orang kota di mana RSMH berada, tapi kalau dilihat dia kayaknya dia sangat familiar dengan rumah sakit itu. Hah? Entahlah,
Pemuda itu sungguh masih banyak menyimpan misteri. Keesokan harinya, Hilya sudah mengemasi barang dan bersiap untuk pulang. Ia pergi ke bagian administrasi lebih dulu untuk membayar biaya perawatan dari Taraf. Tapi tidak berselang lama Hilya kembali ke ruangan dengan wajah yang bingung. Awalnya Taraf ingin melarang Hilya pergi ke sana, tapi dia bingung alasan seperti apa yang harus dikatakan untuk mencegah istrinya itu. Maka dari itu dia membiarkan saja Hilya pergi. "Loh, kamu kenapa Hil? Kok kayak orang bingung gitu?" tanya Taraf pura-pura tidak tahu. Ya, akting begini bukan hal yang sulit bagi Taraf. "Itu Mas, aneh deh. Aku kan mau bayar biaya perawatan Mas, tapi katanya udah ada yang bayar. Terus malah pihak administrasi minta nomor rekeningku. Katanya ada salah hitung biaya dan bakalan dikembalikan nanti." Penjelasan Hilya membuat Taraf ingin tersenyum, tapi sebisa mungkin dia tahan. Dokter Rudi melakukan dengan sangat baik apa yang Taraf inginkan. Dia tidak menyangka bahwa bagian administrasi pembayaran rumah sakit akan menggunakan alasan itu untuk mendapatkan nomor rekening Hilya. Sebenarnya bisa saja Taraf menanyakannya langsung. Tapi ya itu tadi, dia bingung alasan apa yang harus digunakan untuk pertanyaannya itu. Jadi cara yang digunakan baru saja sungguh sangat bagus. Dia hanya tinggal meminta Dokter Rudi untuk menghubunginya nanti, dan ia akan mentransfer berapa banyak biaya yang digunakan Hilya untuk dirinya. Tentu saja tidak hanya sebesar itu, dia akan memberi dalam jumlah 2 atau 3 kali lipat besarnya. "Ya udah pulang yuk, mungkin ada orang gabut salah bayar. Yang jelas duit orang itu pasti banyak, jadi nggak udah dipikirin." Hilya heran dengan apa yang diucapkan oleh Taraf. Ini kali pertama Taraf bicara seperti itu dan terkesan tidak memiliki beban apapun. Meskipun semuanya terasa aneh dan janggal, tapi Hilya tidak lagi bisa bertahan untuk tetap membayar biaya perawatan Taraf. Padahal dia berharap suaminya itu akan pergi bersamanya ke bagian administrasi dan meminta penjelasan, tapi ternyata tidak. Hilya pun pasrah dan memilih untuk kembali pulang, terlebih tas tangan yang hendak dibawanya sudah diambil duluan oleh Taraf. Bukan hanya itu, tangannya juga sudah digandeng oleh pria itu. Mereka bukannya tidak pernah bergandengan, tapi lagi-lagi perasaan ini baru Hilya rasakan. Ia melihat tangannya yang digenggam oleh tangan Taraf. Telapak tangan Taraf yang lebih besar dari telapak tangannya itu seperti menelungkup penuh dan rasanya hangat. Hilya lalu mengalihkan pandangannya ke wajah sang suami. Perbedaan tinggi tubuh mereka membuat Hilya harus sedikit menengadah untuk bisa melihat wajah suaminya yang saat ini berjalan berdampingan dengannya. "Ada apa Hil?" Rupanya Taraf sadar bahwa dirinya diperhatikan oleh Hilya dari tadi. Ia sejenak menghentikan langkahnya dan menatap wajah sang istri. "Nggak apa-apa Mas. Saat berjalan bersama gini aku baru nyadar kalau Mas itu tinggi." Taraf tersenyum, ia lalu membungkukkan tubuhnya hingga wajahnya sejajar dengan wajah Hilya. Apa yang dilakukan Taraf tiba-tiba itu membuat Hilya terkejut. Wajah keduanya sangat dekat, bahkan hidung mereka hampir bersentuhan. "Kalau begini, apakah masih kelihatan tinggi? Aku akan selalu membungkukkan tubuhku kalau kamu mau lihat wajahku, jadi kamu nggak perlu menengadahkan kepalamu. Aku yang akan membuat diriku sejajar agar kamu tidak kesulitan." Dada Hilya berdegup kencang. Ucapan Taraf yang sederhana itu seperti memiliki makna terdalam. Tapi ia menepis semuanya. Bagaimanapun hubungan mereka bukanlah seperti itu.
Hilya masih ingat ucapan sang ibu bahwa Taraf akan pergi jika ingatannya kembali. Maka dari itu Hilya harus bertahan dan membentengi hatinya untuk tidak merasakan perasaan yang lebih jauh dari ini. Ya, terima kasih. Jadi ayo pulang Mas. Hanya itu yang Hilya ucapkan. Taraf bisa merasakan perubahan ekspresi dan air muka Hilya. Tapi untuk saat ini dia tidak akan memikirkan itu. Yang terpenting sekarang dia sudah tahu bagaimana harus bersikap, karena ia sudah memutuskan apa yang akan Via lakukan kepada Hilya, istri sementaranya itu. Bab 10. Kepulangan Taraf disambut oleh Sulis, Yani, dan juga Hafiz. Ini adalah hari Minggu di mana Hafiz libur dari sekolah. Saat ini Hafiz duduk di bangku SMP kelas 3 dan bersiap untuk masuk SMA. Banyak yang adik dari Hilya itu persiapkan. Mulai dari latihan otak hingga latihan fisik. Apa benar kamu mau masuk Akmil, Fiz? Iya Mas, aku mau masuk sana. Tapi katanya itu ya. Taraf terkekeh mendengar ucapan dari Hafiz. Sekarang dia paham mengapa kata Akmil sangat familiar di telinganya. Bibi dan pamannya serta sepupunya semuanya adalah lulusan Akmil. Keluarga bibinya itu hingga sekarang masih aktif di kesatuan karena memang belum pensiun. Bahkan pamannya adalah orang Magelang yang mana tempat di mana Akmil berada. Aku harap cita-citamu terkabul ya Fiz. Amin. Iya Mas. Oh iya? Apa Mas sekarang udah baik-baik aja? Hafiz kaget saat tahu Mas pingsan. Kata Bue sampai berdarah kepalanya. Taraf mengusap kepala Hafiz dengan lembut, ia bersyukur karena keluarga Hilya baik juga kepadanya. Bukan hanya Sulis dan Yani tapi juga Hafiz. Meskipun awalnya Hafiz menunjukkan aura pertentangan saat ia menikahi Hilya, tapi lambat laun anak itu mau menerimanya juga. Mungkin karena dirinya tidak bersikap yang aneh. Mas udah nggak apa-apa kok Fiz. Jawaban dari Taraf ternyata tidak serta membuat ekspresi wajah Hafiz menjadi tenang. Wajah anak itu masih murung seperti memiliki banyak permasalahan. Taraf menjadi penasaran apa yang saat ini dipikirkan oleh Hafiz. Kamu lagi mikir apa sih Fiz? Kok kayak berat banget? Ujiannya nggak lancar kah? Ndak Mas. Bukan itu. Alhamdulillah ujiannya lancar kok. Ya meskipun ada beberapa soal yang sulit tapi aku bisa ngerjainnya. Ini soal lain Mas. Semakin penasaran saja Taraf dibuatnya. Hafiz jelas menyimpan sesuatu yang sepertinya sulit untuk diucapkan. Berkali-kali dia menoleh ke arah pintu, seakan takut ada yang mendengar. Fiz, sini coba bisikin ke telinga Mas. Hafiz mengangguk, ia lalu mendekatkan bibirnya di telinga Hafiz. Anak itu mengatakan banyak hal, dan ternyata itu adalah sesuatu yang selama ini tidak ia ketahui. Taraf menghela nafasnya, kemarin dia memang bodoh dan terkesan acuh atas apa yang terjadi di sekitar. Tapi tentu sekarang dia tidak akan membiarkannya kali ini. Jadi semua orang bilang gitu. Yanda semuanya sih Mas. Yang jelas orang-orang yang bilang begitu tuh karena mereka ndak suka Mbak Hilya nikah sama Mas. Mbak Hilya dikatain goblok karena nikah sama pengangguran yang ndak bisa ngapa-ngapain. Ups, maaf Mas bukannya maksud Hafiz bilang gitu tentang Mas, ucap Hafiz. Lah merasa tidak enak mengatakan hal seperti itu. Tapi orang-orang bahkan lebih buruk membicarakan mengenai kakak dan kakak iparnya. Hahaha, nggak apa-apa Fiz. Sebenarnya ucapan mereka emang nggak salah sih. Aku kan emang pengangguran sekarang, mana nggak bisa bantu-bantu lagi. Tapi tenang Fiz,
mulai besok aku akan rajin membantu Hilya, Bapak dan Bu E. Ya selama dia berpura-pura amnesia, maka dia harus bersikap seperti biasanya. Tapi mungkin dia harus lebih berusaha untuk melakukan apa saja yang bisa ia lakukan untuk membantu keluarga sang istri. Hari berikutnya, saat ini kebun milik Hilya sedang panen kentang. Awalnya Hilya menyuruh Taraf untuk diam saja di rumah mengingat kemarin baru saja dia pulang dari rumah sakit. Tapi Taraf tidak mau, dia bertekad untuk membantu Hilya memanen kentang. Mas yakin? Yakinlah. Ya kali aku nunggu di rumah sedangkan istriku capek-capek di kebun. Hilya tersenyum simpul mendengar ucapan Taraf. Ia tidak pernah memaksa Taraf untuk bisa melakukan pekerjaan yang selama ini ia kerjakan. Jika memang Taraf tidak bisa, ia tidak masalah. Dalam pikiran Hilya, mungkin saja Taraf memang tidak pernah melakukan pekerjaan semacam itu. Memori yang hilang itu tentu menjelaskan siapa Taraf sebenarnya dan HAM tersebut belum terungkap karena Taraf belum pulih ingatannya. Itulah yang ada di kepala Hilya, tanpa ia tahu sebenarnya Taraf sudah mengingat sebagian besar ingatannya yang hilang itu. Keduanya berjalan berdampingan menuju ke kebun menyusul Sulis dan Yani yang sudah pergi duluan. Cie, pasangan miskin. Sebuah ucapan kasar dan tentunya itu masuk dalam kekerasan verbal kembali didengar oleh Hilya. Saat ia menoleh ke sumber suara, ternyata dugaan Hilya benar. Itu adalah Anjar, istri dari kepala desa. Tatapan mata tidak suka jelas bisa Hilya rasakan. Namun dia memilih untuk mengacuhkannya. Jelas dia tidak ingin ribut di pagi hari yang cerah ini. Udah miskin, budek lagi, imbuhnya lagi. Hil kamu nggak apa-apa. Bisik Taraf tepat di telinga Hilya. Tenang aja mas, kupingku udah kebal. Nggak usah dihiraukan, orang kurang setengah otaknya kan gitu. Taraf tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Hilya. Ia tidak menyangka bahwa istrinya yang ia tahu selalu berbicara lembut bisa juga bicara seperti tadi. Tapi Taraf suka sisi Hilya yang seperti ini, acuh terhadap sesuatu yang sekiranya memang tidak penting dan tidak berguna. Lah berani-beraninya nyuekin aku. Heh gadis sombong, kamu Ki Iho mentang-mentang lulusan sarjana perilakumu ndak sopan sama orang tua. Aku lagi bicara sama kamu, kamu malah nyelonong aja. Anjar semakin menjadi. Ucapannya yang tidak dihiraukan oleh Hilya membuatnya geram. Star Syndrome, mungkin Anjar menderita hal sejenis itu. Dia selalu ingin dihormati dan dipuji serta apa yang ia lakukan dan ucapkan ingin didengar oleh orang lain. Hilya yang mendengar umpatan Anjar seketika langsung menghentikan langkah kakinya. Pun dengan Taraf. Tadi dia memang biasa saja tapi kali ini Taraf pun merasa jengkel dengan mulut pedas Anjar. Rasanya ia ingin menyumpal mulut wanita itu. Padahal apa yang diucapkan oleh Anjar tidak berkorelasi sama sekali. Maaf Ibu Anjarwati yang terhormat. Saya tidak merasa Anda berbicara kepada saya. Bahkan nama saya tidak sekalipun keluar dari mulut Anda. Jadi kata-kata Anda tidak tepat ditujukan kepada saya, permisi. Wah, luar biasa, gumam Taraf lirih sambil bertepuk tangan pelan. Dia benar-benar salut dengan sikap tenang dan ucapan tegas yang Hilya lakukan baru saja. Mereka berdua kembali berjalan menjauh dari tempat Anjar berdiri. Sesekali Taraf menoleh ke belakang dan ia masih bisa melihat dengan pasti bahwa raut wajah Anjar memerah karena saking marahnya. Wanita itu bahkan menghentakkan kakinya saat berbalik lalu berjalan dengan langkah kaki yang besar. Istriku, kamu memang hebat. Ish,
Apaan sih mas? Biasa aja. Emang sekali-kali tuh mulut harus dibungkam dengan fakta. Bisanya cuma ngejut mulu. Entah mulai kapan tuh orang jadi nggak suka sama aku dan keluargaku. Hufet. Taraf langsung diam. Dia tentu tahu penyebab beberapa orang termasuk Anjar menjadi tidak suka kepada istri dan keluarga istrinya itu. Dari cerita Hafiz kemarin, semua perlakuan dan perkataan buruk itu sejak Hilya menikah dengannya. Taraf merasa bersalah, semua gara-gara dirinya. Tenang saja Hil, aku akan membuat mereka berhenti melakukan itu. Bab 11. 2 hari panen kentang berlangsung, dan sejak kejadian waktu itu Anjar tidak lagi menampakkan dirinya. Entah sudah kapok atau sedang merencanakan hal lain. Tapi menurut Taraf, wanita itu tidak akan berhenti secepat itu menyerah. Ia sering menemukan orang semacam itu di kehidupannya di kota. Mengusik orang yang sebenarnya tidak pernah merugikan dirinya. Udah dimasukkan ke mobil semua kah? Sudah pak, sudah masuk. Oh iya ini mau dibawa kemana pak? Ke kota kah? Taraf mengerti, ia lalu menawarkan diri untuk mengemudikan mobilnya. Setidaknya dia cukup percaya diri menyetir mobil ketimbang mencangkul tanah. Sulis awalnya ragu, tapi kemudian ia setuju dengan usul menantunya itu. Lagi pula menurutnya, menantunya itu dari pertama kali datang masih belum melihat manapun wilayah sekitar. Ini akan jadi kesempatan Sulis untuk mengenalkan kampung halamannya. Oke, ayo. Bilang dulu sama Hilya ya. Aduh pak, jangan. Nanti pasti nggak boleh sama Hilya. Sulis tertawa keras. Ia sedikit merasa geli dengan ekspresi Taraf itu. Tapi dia paham kekhawatiran Taraf. Jika mengatakan tujuannya, pasti oleh Hilya akan dilarang. Taraf dan Sulis masuk ke dalam mobil dan mereka melajukan mobil menuju tempat yang ingin didatangi. Sepanjang perjalanan, Taraf sungguh menikmati pemandangan yang ia lewati. Tapi tetap ia harus berkonsentrasi dalam mengemudi karena jalanan turun menukik tajam serta berkelok, khas jalanan perbukitan. Hamparan tanaman hijau sungguh memanjakan mata, bahkan di beberapa tempat yakni sekitar di ketinggian tertentu, kabut terlihat turun. Desa Dieng sering disebut desa tertinggi, hawa dingin bahkan bisa mencapai 0 derajat jika musim kemarau. Embun Upas, atau embun yang membeku menjadi destinasi wisata yang banyak diminati oleh para pelancong. Apa mungkin di tempat asalmu kamu nggak pernah lihat yang seperti ini? Ah, entahlah pak. Sepertinya tidak. Soalnya saya merasa sangat senang dan takjub saat melihatnya. Alasan yang mengalir dengan sendirinya itu memang seperti itulah yang dirasakan oleh Taraf. Ibu kota adalah tempat ramai yang hanya berisikan gedung-gedung tinggi. Ada beberapa spot lingkungan hijau, tapi juga tidak sebanding dengan pemandangan yang saat ini Taraf lihat. Sulis tersenyum simpul melihat mata berbinar dari menantunya itu. Sulis menjadi yakin bahwa Taraf bukanlah orang dari wilayah kecil, setidaknya dia berasal dari sebuah kota besar. Dan Sulis yang awalnya sedikit khawatir mengenai kemampuan Taraf mengemudikan mobil, kini tidak lagi. Menantunya itu tampak begitu ahli dalam mengemudi. Hal tersebut membuat Sulis merasa tenang dan pastinya aman. Kesenangan Taraf saat ini berbanding terbalik dengan Nizam. Dengan bantuan peta dan navigasi di ponselnya, Nizam mendapatkan lokasi terminal Wonosobo. Tapi saat sudah berada di sana Nizam hanya celingukan. Ia tidak tahu harus kemana setelah sampai di lokasi yang ditentukan oleh sang tuan. Kan, katanya mau ngubungi.
Ya kali aku harus nunggu di sini sampai malam sih. Argegeh bos. Lea. Nizam mengacak rambutnya kasar. Semalam dia menerobos jalanan dan saat ini dia seperti orang hilang di tempat yang sama sekali belum pernah ia temui. Ini tindakan bodoh sebenarnya, meskipun Taraf memintanya datang dalam 2 hari setelah menelpon, tidak seharusnya Nizam melakukannya tanpa mengonfirmasi kembali. Ah iya, Tuan Nayaka. Bukannya waktu itu katanya mau melacak keberadaan nomor yang digunakan untuk menghubungiku. Beruntung otak Nizam masih bisa bekerja di situasi seperti ini. Dia tidak sepenuhnya panik dan masih bisa menggunakan kemampuan berpikirnya. Tuan, apakah sudah mendapatkan lokasi pasti bos berada? Saya sudah berada di terminal di mana bos minta tapi sampai sekarang bos belum menghubungi saya lagi. Saya tidak tahu ini harus kemana. Di seberang sana Nayaka tertawa sangat keras. Ia bisa membayangkan bagaimana wajah Nizam yang kebingungan sekarang. Sebenarnya ia ingin sedikit mengerjai Nizam, tapi setelah dipikir-pikir Nayaka merasa kasihan. Karena ia yakin di tempat itu nantinya Nizam akan lebih kerepotan oleh ulah Taraf. Aku udah kirim Sam. Seenggaknya itu tempat di mana abang pernah menggunakan ponselnya. Terima kasih Tuan, saya berhutang banyak pada Tuan. Meskipun kadang Nizam berbicara dengan bahasa tidak formal kepada Taraf, tapi dia selalu bicara formal kepada saudara Taraf. Pria itu pun bernafas lega, akhirnya dia mendapatkan lokasi yang ia yakini adalah tempat di mana tuannya berada. Nizam sungguh sangat semangat untuk segera sampai di tempat itu. Walaupun ternyata ekspektasinya tidak sesuai realita. Ketika dia sampai di sana, itu adalah sebuah rumah sakit di mana banyak orang yang ada di sana. Aku berasa dikerjai sama bos, lirih Nizam. Wajahnya sungguh sangat lelah sekarang. La pun keluar dari mobil dan merenggangkan tubuhnya yang pegal-pegal karena banyak mengemudi. Nizam mencoba menghubungi nomor waktu itu, tapi jelas nihil karena itu seperti nomor sekali pakai. Ia pun berjalan ke sana kemari mencoba untuk mencari sebuah cara agar bisa segera menemukan Taraf. Ia mencoba masuk ke bagian informasi dan bertanya tentang nama Taraf. Sebuah hal yang di luar dugaan, dia diarahkan ke sebuah ruangan dokter spesialis. Agak heran sebenarnya tapi dilihat dari orang yang mengantarnya, seperti ia sudah tahu bahwa dirinya akan datang. Bos, aku tahu si bos demen teka-teki. Tapi nggak gini juga kali. Hah, aku kan bukan Sherlock Holmes ataupun detektif Conan. Nizam bermonolog dalam hati. La dipersilakan masuk ke dalam ruangan. Di dalam sana sudah ada seorang pria berusia sekitar 35-40 tahun yang duduk dengan mengenakan jas dokter. Oh Tuan Nizam, Anda sudah datang rupanya. Silakan duduk. Perkenalkan saya adalah Dr. Rudy, saya dokter yang menangani Tuan Raka, maksud saya Taraf saat beliau dirawat di sini. Ya, beberapa hari yang lalu, tepatnya saat Taraf berada di rumah sakit dan meminta bantuan kepada Dr. Rudy, rupanya ia tidak sekedar meminjam ponsel saja. Dia juga mengatakan bahwa akan ada seseorang yang datang kemari dan mencarinya. Dan orang itu bernama Nizam. Awalnya Dr. Rudy tidak mengerti tentang semua hal yang dikatakan oleh Taraf, hingga saat ini dia bertatap muka dengan pria yang sudah Taraf sebutkan sebelumnya. Dan saat ini, Nizamlah yang kebingungan. Lah sungguh seperti orang bodoh yang tidak tahu menahu akan apa yang sedang ia lakukan sekarang. Melihat senyuman Dr. Rudy, Nizam yakin bahwa semuanya memang sudah dipersiapkan sebelumnya.
Anda tidak perlu bingung Tuan Nizam, saya akan menjelaskan semuanya. Dr. Rudy mulai menceritakan bagaimana Taraf bisa dirawat di tempat ini hingga kondisinya sekarang. Dia juga menjelaskan mengapa seakan-akan Nizam sudah ditunggu. Semuanya dijelaskan secara rinci tanpa ada yang terlewat. Nizam pun kini menjadi paham. Tapi raut wajahnya terlihat sangat sedih dan juga marah. Ternyata sang tuan mengalami kejadian yang tidak pernah ia bayangkan. Dan saat seperti itu, dia tidak berada bersamanya. Itulah yang membuat Nizam merasa sangat bersalah. Saat itu juga, setelah semua penjelasan didengar olehnya, Nizam meminta tolong kepada Dr. Rudy untuk mengantarkannya ke tempat Taraf berada. Ia sungguh sudah tidak bisa menunggu untuk bertemu dengan tuannya. Dr. Rudy tentu saja langsung setuju. Mereka pun bersama pergi ke tempat Taraf yang tidak lain dan tidak bukan adalah kediaman Hilya. Untuk yang satu ini Dr. Rudy tidak menyampaikannya. Ya oleh Taraf, dia dilarang untuk menceritakan perihal pernikahan Taraf dengan Hilya. Butuh beberapa waktu untuk sampai di rumah Hilya. Mobil bisa terparkir persis di depan rumah tapi Dr. Rudy meminta Nizam untuk parkir di tepi jalan saja dan masuk dengan jalan kaki. Nizam mengamati lingkungan sekitar, ia terlihat kedinginan karena jujur dia tidak tahu bahwa tempat itu lumayan dingin terlebih ini sudah mendekati waktu sore hari. Nah itu rumahnya. Mata Nizam berbinar melihat seseorang yang sangat ia kenal tapi sudah lama tidak ia lihat. Tuan yang ia layani itu saat ini sedang berdiri di depan rumah dan melihat ke arah matahari yang sudah condong ke barat. Nizam pun berjalan cepat dan langsung memeluk Taraf. Bos, aku kangen sama bos. Huhuhu. Kamu siapa? Apa?